Boleh tolong direspon apa sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah, Kak. Sudah. Oke, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk sekali lagi Tuhan pertemukan kami, anak-anak-Mu, di dalam persekutuan pada setiap hari Jumat yang secara rutin kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kesehatan sehingga kami bisa sama-sama beribadah, dan kami siap ya Tuhan mendengarkan firman Tuhan, untuk Tuhan tolong kami makin mengenal Tuhan, makin membenci dosa, dan juga makin mengenal diri kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat ya Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami sungguh menyerahkan seluruh kami, baik hamba yang akan melayani maupun teman-teman yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, boleh sama-sama mendapatkan berkat. Dan kami berdoa untuk setiap perangkat dan sinyal yang kami bergantung kepadanya, Allah boleh yang berkendali dan juga berkuasa atasnya supaya ibadah kami berjalan lancar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat siang teman-teman UNJ. Sebelum kita masuk ke pembahasan firman Tuhan, saya perkenalkan diri dulu ya. Ya, saya Stefani Purnama Siahaan. Teman-teman bisa panggil saya dengan nama Fani ya. Saya bisa dipanggil dengan Fani. Saya alumni Fakultas Ekonomi angkatan 2004. Di sini ada yang anak FE, boleh raise hand atau boleh open cam gitu, supaya pengen tahu nih anak-anak FE. Oke, Eliza Manik, Ripka, oke, Andrea Sasiholan. Oke, saya juga alumni FE ya. Ya, saya bekerja sebagai full time di Perkantas Jakarta. Tema yang diberikan teman-teman pengurus PMK yaitu keinginan roh versus keinginan daging ya teman-teman. Kita pasti sering gitu dapat tema ini, membaca firman Tuhan soal ini gitu di saat teduh, dengar di ibadah dan lain sebagainya gitu, bahkan di PA kan mungkin. Nah, kita mau sama-sama kembali bahas ya teman-teman untuk apa sih keinginan roh dan keinginan daging gitu, yang belum kita tahu mungkin ya. Kita boleh sama-sama bahas dan kita akan membuka firman Tuhan yang ada di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Saya boleh minta tolong Eliza kali ya bacakan untuk kita semua. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Oke, baik, Kak. Ya, Galatia 5 ayat 16 sampai 26, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Baik, terima kasih Elisa sudah membacakan untuk kita semua. Ya teman-teman, kita lihat dulu ya latar belakang mengapa
Paulus menulis surat untuk jemaat di Galatia. Jadi latar belakangnya adalah surat Galatia ditujukan kepada orang-orang yang udah percaya ya teman-teman ya, yang udah percaya, yang sudah menerima Kristus. Akan tetapi Rasul Paulus tahu bahwa sangat mudah bagi setiap orang percaya untuk kembali hidup seperti orang yang belum percaya, yaitu hidup dalam kedagingan, dan juga bergantung pada kekuatan sendiri dan hidup seperti tanpa Roh Kudus. Nah, ini perlu teman-teman tahu bahwa setiap orang percaya gitu sangat mudah gitu untuk hidup kembali ke kehidupan lama jika mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus gitu hidupnya. Nah, di sini Paulus di Galatia 5 ini, Paulus mengkontraskan gitu. Hidup yang sesuai keinginan daging dan hidup yang sesuai dengan keinginan roh. Itu sangat kontras gitu, dibedakan gitu. Disebut juga di ayat 9 di Galatia ini perbuatan daging, atau kita sebut juga sebagai dosa ya teman-teman. Ada percabulan, kecemaran dan sebagainya sampai banyak gitu ya. Lalu dikontraskan dengan kehidupan yang sesuai dengan keinginan Roh Kudus gitu, sesuai dengan keinginan Tuhan, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Nah, teman-teman coba lihat kembali ayat 19. Saya akan bacakan ya ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri atau egois ya, percideraan, roh pemecah, kedengkian atau kebencian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, di ayat 19 ini ada kata perbuatan daging telah nyata. Nah, ini maksudnya apa sih perbuatan daging telah nyata? Di sini aku mau membagikan, ternyata bahasa Yunani atau bahasa asli yang digunakan Paulus dalam memfrasekan kata nyata berasal dari bahasa Yunani yaitu paneros. Artinya terwujud, artinya diketahui secara publik. Jadi di sini Paulus mau mengatakan bahwa dosa tidak lagi disembunyikan, teman-teman, tapi terang-terangan dilakukan dan ditunjukkan di depan umum. Manusia tidak malu lagi melakukan dosa, tapi bangga dengan dosa mereka. Itu yang dikatakan di ayat 19 bahwa perbuatan daging telah nyata. Yaitu, nah ini ada beberapa tipe manusia dalam melihat dosa. Nah teman-teman boleh lihat teman-teman ada di mana, saya ada di mana, kita ada di mana gitu. Yang pertama nih, orang yang takut melakukan dosa, takut menyakiti hati Tuhan, dan takut akan hukuman Tuhan sebelum ia berbuat dosa. Jadi sebelum berbuat dosa dia udah takut dulu nih, takut melakukannya, takut nanti Tuhan kecewa, Tuhan marah, dan takut akan konsekuensinya, yaitu hukuman Tuhan. Lalu ada tipe yang kedua nih, orang yang berbuat dosa lalu langsung sadar dan malu di hadapan Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan. Lalu yang tipe yang ketiga, orang yang berbuat dosa lalu disembunyikan supaya orang lain tidak tahu. Nah, di sini dia masih punya rasa malu. Misalnya nih, di dalam pelayanan gitu, banyak orang-orang pelayanan yang pasti menyembunyikan dosanya. Dia udah tahu hidupnya adalah seorang pelayan Tuhan gitu. Tapi dia masih terus melakukan hidup dalam dosa gitu. Dan dia malu gitu jika ketahuan melakukan dosa itu gitu. Lalu tipe yang keempat, orang yang melakukan dosa tidak lagi disembunyikan, namun dengan bangga memperlihatkannya sebagai bukti kehebatannya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Paulus, perbuatan daging telah nyata. Orang yang melakukan dosa nggak lagi sembunyi-sembunyi, tapi justru memamerkannya gitu di depan umum, di depan publik. Karena kata yang dipakai adalah nyata tadi adalah paneros gitu. Kata yang dipakai Paulus paneros, secara terang-terangan gitu dibuktikan di depan publik. Nah, harusnya kita di mana teman-teman? Teman-teman bisa open mic. Seharusnya kita di mana sebagai orang yang sudah percaya? 1, Kak. Iya, seharusnya kita di 1.
atau mungkin kadang kita jatuh kita di 2 gitu. Nah, bahkan juga kita pasti pernah di 3. Nah, yang paling parah adalah yang di keempat gitu ya. Kita dengan bangga menstatement, menunjukkan dosa kita gitu di depan umum. Nah, teman-teman punya teman yang seperti ini? Nah, ini nih. Contoh ya teman-teman ya, ini contoh yang saya amati. Misalnya, bangga akan dosanya seperti apa di sekitar kita? Pertama, bangga berhasil nyontek tapi nggak ketahuan dan dia bangga gitu, menceritakan itu kepada teman-temannya. Lalu apalagi yang kita lihat fenomena di sekitar kita? Yang saya lihat adalah bangga pacaran sudah melakukan ini itu gitu dan dia merasa hebat. Lalu yang ketiga sombong, sombong dengan pencapaiannya. Nah, kecantikannya, kemampuannya, kepintarannya, talentanya, skillnya, bentuk tubuhnya. Nah, dia sombong itu kan memamerkan ya, memamerkan dosanya gitu. Juga bahkan gaya hidup yang ditonjolkan. Misalnya seperti gaya hidup berfoya-foya, gaya hidup dugem, gaya hidup alkoholik, merokok. Dan yang paling mendunia ya teman-teman, kita tahu LGBTQ gitu. Mereka dengan bangga gitu menstatement dosa dan kesalahan mereka. Lesbi, gay, biseksual, transgender gitu. Mereka dengan bangga gitu. Nah, inilah yang disebut Paulus tadi, perbuatan daging telah nyata, terang-terangan dan kita lihat dan kita tahu gitu. Dan semoga kita tidak tergolong orang yang keempat itu ya teman-teman ya. Orang yang keempat, yang bangga dengan dosa-dosanya gitu. Nah, harusnya kita malu gitu ketika kita harusnya ada di nomor 1 ya teman-teman sebagai orang hidup yang sebagai orang yang sudah percaya, sudah menerima Kristus. Saya yakin kita semua di sini 134 orang sudah mengenal Kristus. Semoga aja ya sudah mengenal Kristus dan tinggal gimana nih? Kita hidup yang dipimpin oleh Roh atau hidup yang nggak dipimpin oleh Roh? Kita jadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah atau yang tidak menghasilkan buah. Kita tinggal ada di mana gitu. Nah, sekarang kita ke bagian perbuatan daging. Di sini dikatakan kalau teman-teman baca di ESV ya, ESV itu atau NIV dikatakan perbuatan daging itu ada the works of flesh. Jadi works-nya itu adalah pakai S. Sehingga perbuatan daging ini bersifat jamak teman-teman atau bersifat banyak. Jadi kita nggak mungkin punya satu dosa. Kita punya banyak, kita punya semuanya. Contohnya nih, yang Paulus sebut dan Paulus tulis dalam suratnya di Galatia adalah yang terlihat dari jemaat Galatia. Sehingga inilah yang ditulis oleh Paulus. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan teman-teman lihat Paulus memakai kata dan sebagainya. Ini maksudnya apa dan sebagainya? Berarti masih banyak lagi teman-teman. Sehingga dibilang the works of flesh, perbuatan-perbuatan daging. Itu banyak dan sebagainya gitu. Kalau kita menggunakan kata dan lain-lain dan sebagainya, berarti kita udah nggak tertuliskan lagi saking banyaknya gitu. Coba teman-teman boleh chat ketik di chat box ya. Perbuatan daging seperti apa yang di luar Paulus katakan di kitab Galatia. Teman-teman boleh ketik, saya kasih 1 menit. Nanti saya akan bacakan. Yang kalau bisa nggak ada nih di kitab Galatia. Ini kita ada 139 orang ya, 140, berarti satu orang sebutin satu aja. Berarti kita punya ratusan gitu perbuatan daging. Kerakusan, kemalasan, sombong. Apalagi nih? Serakah, bohong, betul. Hedonisme, kemunafikan, amarah, menghina. Ada lagi yang mau type? Julid, ya.
Negative thinking, itu perbuatan daging. Iri hati sudah di Galatia udah disebut. Ya, teman-teman, ini bayangkan, ini udah banyak ditambah yang teman-teman ketik di chat box, itu menandakan perbuatan daging itu banyak banget, teman-teman. Makanya Paulus mengatakan dan sebagainya. Gitu. Nah, di sini, oke, terima kasih teman-teman masukannya tadi, perbuatan daging. Nah, di sini dikatakan juga bahwa dosa bersumber dari kedagingan. Kata daging yang digunakan Paulus pada kitab Galatia ini berasal dari bahasa Yunani yaitu sarx, teman-teman ya. Nah, ini dipakai untuk menyatakan keadaan manusia sebagai makhluk lemah dan berdosa. Jadi perbuatan daging itu bukan daging kita ya, teman-teman, bukan daging yang seperti ini. Tapi yang digunakan Paulus adalah bahasanya itu sarx, kata Yunaninya, yang artinya itu memang natur manusia, yaitu melakukan dosa. Itu sudah natur manusia. Nah, teman-teman ingat kisahnya Adam dan Hawa? Itu kejatuhan manusia gitu, yang pertama kali. Kisah Adam dan Hawa yaitu perbuatan dosa, yaitu perbuatan daging Adam yang melanggar perintah Allah untuk tidak makan buah pengetahuan. Sehingga di sini kita bisa lihat perbuatan daging itu membawa kita kepada apa, teman-teman? Kalau kita lihat dari kisah Adam dan Hawa, membawa kita kepada pertama kebinasaan. Adam dan Hawa akhirnya diusirkan dari Taman Eden, dan dia yang kedua, perbuatan daging membawa kita pada konsekuensi atau hukuman dari Allah. Itu kisah Adam dan Hawa. Jadi membuat kita melihat bahwa perbuatan daging membawa kita pada kebinasaan dan juga konsekuensi atau hukuman dari Allah. Nah, di sini teman-teman, saya ada gambar. Yang kiri, fruit of the spirit, itu bentuknya pohon, lalu ada buah-buahnya, versus satu buah yang di dalamnya ada kandungan-kandungan, gitu, kandungan-kandungan atau rasa yang ada di dalam satu buah. Nah, teman-teman bisa pilih ya. Kalau teman-teman pilih yang pohon, teman-teman bisa kasih emoticon green heart ya, hijau, green heart, hati hijau. Atau yang sebelah kanan bentuknya buah, teman-teman bisa kasih red heart. Atau hati yang merah. Teman-teman, menurut teman-teman mana nih yang benar? Yang sebelah kiri, yang pohon, atau yang buah yang sebelah kanan? Yang kiri green heart, teman-teman bisa kasih emoticon hati hijau, atau yang sebelah kanan, hatinya merah. Teman-teman bisa kasih reaction ya. Reaction yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan yang benar. Supaya pemahaman kita di sini diarahkan ke hal yang akan kita bahas. Baru satu yang masih green heart. Kita di sini ada 140-an. Apa saya nggak bisa ngelihat ya? Teman-teman, versinya yang mana nih? Ngelihat buah roh. Yang sebelah kiri yang ada pohon-pohonan, atau yang satu buah. Dia mengandung 9 kandungan. 9 rasa lah ibaratnya. Ada yang red heart, ada yang green heart tadi ya. Oke, di sini kita mau samain pemahaman dulu ya teman-teman. Karena yang benar adalah tentu yang di sebelah kanan. Ya, perbuatan roh atau buah roh. Di sini kalau teman-teman lihat bahasa Inggrisnya, bahkan bahasa Indonesia di LAI nggak bilang buah-buah roh, tapi buah roh. Di bahasa Inggrisnya juga bilang the fruit of spirit. Berarti buahnya satu. Oke, teman-teman, kita sepakat buahnya satu dan mengandung seperti misalnya 9 vitamin, 9 rasa gitu. Dan itu harus ada di dalam satu buah itu. Nah, dari sini kita belajar apa? Perbuatan roh atau buah roh atau the fruit of spirit. Yang pertama, buah roh merupakan bentuk kita bersandar dan bergantung kepada Roh Kudus. Kenapa sih dikatakan buah? Teman-teman tahu kenapa dikatakan buah? Karena
Di situ ada usaha manusia yang akan membuahkan hasil. Jadi manusianya berperan. Dan kenapa disebut roh? Buah roh kan ya. Kenapa disebut roh? Nah, tentu karena juga ada peran Roh Kudus yang beranugerah, yang menyempurnakan untuk menguduskan kita manusia yang sebenarnya naturnya adalah berdosa. Makanya Paulus menggunakan kata buah roh. Nah, di sini ada 3 hal yang bisa kita pelajari tentang buah roh. Pertama, buah roh merupakan bentuk kita bersandar dan bergantung pada Roh Kudus. Nah, ini maksudnya apa sih, teman-teman? Menurut teman-teman, kalau teman-teman mendengar kata buah, berarti siapa yang aktif? Kalau teman-teman mendengar kata buah, sorry ya teman-teman, saya baru lihat di chat box ternyata ada green heart, red heart. Oke, kalau teman-teman buah, menurut teman-teman buah itu berarti siapa yang aktif? Buahnya kah? Daunnya kah? Kalau kita dengar kata buah, berarti yang aktif adalah pohonnya, teman-teman. Bukan buahnya. Buah itu adalah hasilnya. Jadi buah itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi kalau kita tahu pohon gitu, akarnya bekerja cari makanan, lalu rantingnya menyalurkan nutrisi ke daun, bahkan juga ke buah. Nah, itulah yang dikatakan buah. Buah roh merupakan bentuk kita bersandar dan bergantung pada Roh Kudus. Berarti si buah itu bergantung pada si akar, buah itu bergantung pada si batang, pada si ranting. Kalau enggak, gimana caranya dia bisa mendapatkan nutrisi sehingga menghasilkan buah yang bagus, yang manis. Sehingga kita di sini belajar bahwa buah roh merupakan bentuk kita bersandar pada Roh Kudus. Seperti di Yohanes 15 gitu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Buah bisa ada karena dia melekat pada pohon. Buah bisa ada karena dia bergantung pada nutrisi yang dicari oleh akar, batang, ranting, daun, dan sebagainya. Sehingga di sini kita belajar bahwa buah roh juga merupakan bentuk kita bersandar pada sesuatu. Sesuatunya itu apa? Ya Tuhan gitu. Pokok anggur itu pokoknya Roh Kudus, Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, buah roh melalui proses yang panjang, teman-teman. Seperti pohon pada umumnya, dalam menghasilkan buah tentu membutuhkan proses. Nggak langsung muncul buahnya teng begitu. Dia membutuhkan proses dan dia butuh waktu yang tidak sebentar. Itu yang kedua yang bisa kita pelajari. Jadi beda dengan kedagingan dan dosa ya teman-teman. Kedagingan, keinginan daging atau dosa itu nggak butuh proses teman-teman. Kamu dalam hitungan 1 menit bisa berbuat dosa. Bahkan dalam hitungan detik kita bisa berbuat dosa. Tapi untuk berbuah itu butuh proses teman-teman. Butuh proses yang lama. Seperti buah pada umumnya gitu di pohon-pohon. Apa iya mangga terus pohon mangga terus menghasilkan buah setiap hari? Tidak gitu. Apa iya pohon apel menghasilkan buah setiap jam, setiap hari? Tentu enggak. Dia punya musim, dia punya proses. Apakah buahnya langsung manis? Tentu enggak. Dia berproses dari kecil dulu, lalu sedang, lalu besar, kemudian matang dan manis gitu. Itu buah yang tidak dikarbit ya, buah yang benar-benar alami gitu. Sehingga di sini kita juga melihat anak-anak Tuhan untuk menghasilkan buah roh memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar gitu. Itu yang kedua yang kita pelajari dari perbuatan roh atau buah roh. Lalu yang ketiga adalah keutuhan. Buah roh adalah keutuhan, teman-teman. Makanya tadi dibilang buah roh adalah tadi apa di sini? Sorry, saya balik. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada berapa? 9 buah roh. Ada 9. Maksudnya di sini adalah ada 9 kandungan.
Bisa nggak kita punya kasih tapi kita nggak punya sukacita? Nggak bisa, teman-teman. Bisa nggak kita punya sukacita tapi kita nggak punya kesetiaan? Nggak bisa, teman-teman. Bisa nggak kita punya kelemah lembutan tapi kita nggak punya kasih? Tidak bisa. Makanya diilustrasikan buahnya seperti ini, yang di sebelah kanan. Satu buah, dia ada 9 kandungan atau ada 9 vitamin atau ada 9 rasa yang kita harus punya semuanya. Jika kita tidak punya semuanya, berarti kita ya hidupnya belum dipimpin oleh Roh Kudus seutuhnya. Jadi bukan seperti ini, bukan seperti yang di sebelah kiri. Jadi kita bisa maunya sukacita aja yang kesetiaan nggak dulu deh, nggak berbuah dulu deh. Kita maunya yang yang kebaikan aja deh, tapi yang kemurahan hatinya tidak gitu. Nggak bisa, teman-teman. Kita harus punya 9-9-nya. Makanya ilustrasi buah yang sebelah kiri itu sebenarnya salah besar gitu. Yang benar adalah satu buah menghasilkan 9 rasa. Sebentar ya, teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, tadi anak saya masuk kamar. Nah, inilah yang digambarkan Paulus gitu, bahwa perbuatan roh atau buah roh adalah dia merupakan bentuk kita bersandar dan bergantung pada Roh Kudus, lalu melalui proses yang panjang dan waktu yang lama, tidak sebentar gitu. Dan itu adalah suatu keutuhan, teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita punya 3 unsur dari buah roh ini, nggak bisa. Kita harus punya semuanya sebagai orang yang sudah percaya dan orang yang sudah dipimpin oleh roh. Nah, lalu bagaimana sih kita mengatasi kedagingan? Itu pasti pertanyaan kita semua ya, karena natur manusia kita adalah berdosa, betul? Nggak ada satu manusia pun yang tidak berbuat dosa dalam hidupnya sehari-hari, tidak ada, gitu. Sehingga gimana sih cara mengatasinya gitu? Kita yang lemah ini, kita yang terbatas ini sebagai manusia. Nah, Paulus kasih jawaban kepada setiap kita itu ada di ayat 18 dan di ayat 25. Di ayat 18 boleh minta tolong satu orang baca di sini di slide-nya. Boleh Thomas Yoman, yang cowok dulu, yang cowok. Di ayat 18 tolong dibaca. Atau siapa cowok yang bisa baca? Ayat 18 ya, Kak? Iya. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Oke, terima kasih Thomas. Satu lagi cowok, ayat 25. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Oke, tadi siapa ya? Makasih. Nah, ini dia nih. Paulus memberi jalan keluar, teman-teman. Kita kan berdosa, kita kan natur kita daging gitu, kita lemah banget manusia. Tapi kita ada jalan keluar yang dikasih tahu Paulus di suratnya di Galatia di ayat 18 dan di ayat 25. Teman-teman perhatikan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saya garis bawahi dan bold, memberi dirimu dipimpin oleh roh. Lalu diulang lagi oleh Paulus di ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jika sesuatu berulang 2 kali, itu adalah sesuatu yang penting. Dan itulah message-nya dari surat Galatia ini. Jadi nggak serta-merta kita ya udah manusia, wajarlah manusia gitu, human being melakukan kesalahan, ya natur kita manusia berdosa, bersalah gitu, iya betul. Tapi ingat, kita punya sebagai orang percaya, kita punya jalan keluar gitu, yaitu apa? Memberi diri dipimpin oleh roh. 2 kali Paulus mengulang, berarti ini message yang sangat penting supaya kita bisa mengatasi kedagingan kita sebagai manusia yang berdosa. Yang pertama yang di ayat ke-18, yang kedua di ayat ke-25 diulang.
itulah message-nya dan itulah yang jalan keluar bagi setiap kita yang bergumul terhadap kedagingan. Berilah diri kita dipimpin oleh roh, sehingga hidup kita menghasilkan buah roh. Gitu. Nah, di sini saya mau mengatakan, teman-teman, hidup ini terlalu singkat ya, untuk kita isi dengan perbuatan dan keinginan daging. Kita nggak tahu, hidup sangat singkat sekali gitu. Saya punya teman kantor, teman saya sesama hamba Tuhan ya, terkena musibah gitu, musibahnya cukup mengerikan gitu, keluarganya satu rumah kebakaran, teman-teman. Itu yang saya bilang hidup ini sangat singkat gitu untuk kita isi dengan perbuatan daging. Jadi kita nggak tahu gitu, kapan kita dipanggil Tuhan, kita nggak tahu gitu, umur kita sampai berapa gitu, tapi hidup itu singkat, teman-teman. Dan terlalu fana gitu untuk kita isi semuanya dengan keinginan-keinginan daging dan bukan keinginan-keinginan roh. Padahal Tuhan sudah mati untuk kita. Padahal kita percaya gitu. Kamu percaya Tuhan Yesus, percaya gitu. Kamu yakin diselamatkan, yakin. Kamu yakin masuk surga, yakin. Tapi apakah kamu masih hidup dalam kedagingan? Masih. Nah, itu sangat disayangkan ya, teman-teman. Seolah-olah kita menganggap Tuhan itu tidak berkuasa atas kedagingan kita. Sehingga berilah diri dipimpin oleh roh, hingga hidup kita menghasilkan buah, dan orang di sekitar kita bisa menikmati manisnya hidup kita yang menghasilkan buah. Nah, di sini juga ada clue-nya, teman-teman ya, bahwa orang yang dipimpin oleh roh itu terlihat dari buah yang dihasilkan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu bukan orang yang saya bukan mendiskreditkan aliran gereja tertentu ya. Orang yang dipimpin oleh roh bukan hanya orang yang bisa berbahasa roh, teman-teman. Bisa berbahasa roh berarti orang yang dipimpin roh. No. Di sini Paulus dengan jelas, dengan tegas menyatakan orang yang dipimpin oleh roh terlihat dari buah yang dihasilkan. Begitu juga dengan Yohanes berbicara hal yang sama. Kamu tidak dapat berbuah banyak jika kamu hidup di luar aku. Tapi jika kamu hidup di dalam aku dan tinggal dalam aku, kamu bisa berbuah banyak. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, maukah kita dipimpin gitu? Pertanyaannya adalah, maukah kita menang terhadap kedagingan, terhadap keinginan daging? Itu teman-teman bisa merefleksikan diri ya, bisa menjawab sendiri dalam hati. Apakah teman-teman mau menang melawan kedagingan atau mau hidup menikmati terus kedagingan? Kayak tadi yang saya katakan bahwa melakukan hal kedagingan itu nggak butuh waktu, teman-teman, nggak butuh proses. Dalam 1 menit pun, dalam hitungan detik pun kita cepat melakukan kedagingan. Why? Karena natur kita berdosa. Tapi kalau untuk menghasilkan buah roh, kita butuh proses, teman-teman. Kita butuh waktu gitu, sehingga setiap hari, setiap waktu kita butuh mengandalkan Tuhan dan mengandalkan Roh Kudus, tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri karena manusia terbatas, tapi Allah dengan segala ketidakterbatasannya sanggup gitu mematahkan segala kedagingan kita. Jadi maukah kita menang terhadap perbuatan daging? Ya, hiduplah dipimpin oleh Roh. Seperti yang dikatakan oleh Paulus di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-25 yang 2 kali diulang. Kita harus hidup dipimpin oleh roh. Nah, di sini saya juga melihat gitu banyak orang Kristen yang banyak juga gitu ya, orang-orang Kristen yang sudah percaya, teman-teman, tapi hidupnya nggak sungguh-sungguh berjuang dengan kelemahannya. Saya punya kelemahan, teman-teman juga pasti punya kelemahan gitu. Nggak ada satupun dari kita yang tidak punya kelemahan, teman-teman ya, karena kita manusia. Nah, kalau saya gitu, sangat bergumul dengan dosa kemarahan, kesombongan. Nah, biasanya tuh dalam meluapkan emosi yang jadi sasaran saya tuh adalah misalnya orang terdekat ya, suami, anak gitu. Saya bergumul sekali gitu. Sehingga biasanya setiap pagi saya selalu, Tuhan tolong saya nggak marah, tolong saya nggak emosi gitu.
Kenapa saya emosi? Karena banyak hal gitu yang perlu dikerjain ya di rumah, di pelayanan, di pekerjaan gitu, ngurus anak sekolah, ngurus ini itu. Banyak gitu yang dikerjakan sehingga gampang banget emosi. Atau lapar, gampang emosi. Atau tersinggung gitu, gampang emosi. Jadi saya bergumul banget soal kemarahan gitu, bahkan kesombongan juga gitu. Nah, jadi yang saya lakukan ya memang tiap hari berdoa gitu. Mohon supaya Tuhan berikan saya pengendalian diri, berikan saya kesabaran, berikan saya semuanya gitu yang ada di dalam buah roh itu gitu. Apakah saya selalu berhasil? Pernah berhasil? Pernah gitu. Pernah berhasil nggak marah, nahan emosi? Pernah. Tapi pernah gagal? Sering, pernah juga gitu. Udah berdoa masih gagal gitu. Makanya dibutuhkan terus-menerus melekat pada Roh Kudus. Minta Roh Kudus melekat pada pohonnya gitu. Yaitu Kristus gitu. Sehingga kita itu tadi dia berproses. Sehingga nanti ya berproses teman-teman. Ketika Tuhan sudah menyatakan, oh kamu udah siap dibentuk dan siap berbuah matang, ya kita ditemukan menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa mengendalikan amarah, gitu. Jadi saya memang kita semua pasti sedang dalam proses menuju itu, gitu. Oke, jadi kesimpulannya apa dari pembahasan kita kedagingan versus keinginan roh, yaitu tadi ya teman-teman, mari kita menjadi orang-orang yang dipimpin oleh roh sehingga buah yang kita hasilkan tuh benar-benar nyata dan orang-orang di sekitar kita bisa merasakan gitu manisnya hidup kita yang berbuah. Kayak tadi 9 buah roh itu harus ada di dalam diri kita, tidak boleh satu-satu kita pilih gitu, tapi boleh ada semuanya gitu. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita semua memberi diri dipimpin oleh Roh, hidup berproses, dan menang melawan dosa dan kedagingan. Terima kasih, saya kembalikan kepada teman-teman pengurus. Baik, Kak. Terima kasih. Di sini ada 3 pertanyaan, Kak. Pertanyaan pertama, halo Kak, saya mau bertanya, saya tahu firman Tuhan, tapi sulit banget buat menerapkannya. Jatuh bangun gitu Kak, bukan lagu dangdut ya Kak. Nah, tapi kadang saya ke-trigger kalau ada orang lain yang berbuat sebuah kesalahan. Kadang rasa ingin menghakimi dan menggurui itu ada banget, tapi itu kan nggak boleh ya Kak. Nah, tapi satu sisi saya juga nyadar, saya juga belum sebaik itu. Daging saya kuat banget. Atau kuatan Tuhan itu sih. Hehehe. Gimana Kak solusinya untuk hal itu? Terima kasih Kak. Ini pertanyaannya ada 3 Kak. Mau dijawab satu pertanyaan dulu atau langsung dibaca 3 pertanyaan? Nah, satu aja dulu ya, satu-satu. Tadi satu pertanyaan dari satu orang itu kayaknya ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama dia udah menerima Kristus, lalu masih hidup dalam dosa, begitu ya? Iya, Kak. Lalu yang kedua, dia cenderung menghakimi orang ya? Betul, Kak. Oke, yang jadi pertanyaannya apa? Solusi untuk hal itu. Oke, ya sama seperti solusi Paulus tadi ya, memberi diri dipimpin oleh roh gitu. Bahkan kita harus mengkoreksi diri dulu gitu. Saya udah percaya Tuhan, bahkan saya melayani teman-teman. Saya menyerahkan diri sepenuh-penuhnya gitu, melayani sebagai hamba Tuhan. Tapi apakah saya nggak jatuh bangun soal kemarahan? Jatuh bangun. Makanya tadi saya bilang berproses gitu. Ada waktunya pasti nanti saya akan ditemukan Tuhan menjadi orang yang lebih sabar gitu. Mungkin saat ini belum. Mungkin saat ini ya masih berproses, tapi suatu saat pasti itu akan terjadi, tergenapi gitu. Jika itu tadi tiap-tiap hari kita meminta diri kita dipimpin oleh Roh. Nah, itu nggak dikasih tahu namanya ya.
Nah, itu tadi kamu apakah tiap-tiap hari kamu dipimpin oleh Roh gitu, memberi diri dipimpin oleh Roh. Nah, kalau soal kecenderungan menghakimi ya, itu juga adalah kedagingan teman-teman kan, itu salah satu bentuk dari dosa adalah menghakimi ya, menghakimi sesama gitu. Kayak tadi dibilang di chat julid ya, julid gitu. Itu kan kecenderungan kita menganggap orang lain lebih jelek dari kita, lebih buruk dari kita gitu. Padahal kita juga manusia yang kelemahannya juga ada gitu. Mungkin tapi nggak sama dia kelemahannya. Dia kelemahannya B, kita kelemahannya A. Karena kita nggak punya kelemahan dia, kita terus blame dia, kita terus hakimi dia. Karena kelemahanku bukan itu gitu. Kelemahanku yang lain. Tapi sebenarnya itu kan sama-sama kedagingan dan dosa. Jadi ya solusinya ya jangan menghakimi gitu, karena ya dia juga pasti yang teman-teman hakimi ini orang yang udah percaya atau belum. Kalau dia udah percaya, kalau dia juga memang hidupnya dipimpin oleh Roh, ya dia sedang berproses. Tapi kalau memang dia belum orang percaya gitu ya, teman-teman bisa ya mendoakan dia daripada menghakimi dia gitu. Mendoakan, kasih masukan daripada kasih kritikan dan juga kasih penghakiman. Itu sih dari aku. Kalau teman-teman ada yang mau nambahin, boleh loh. Punya pengalaman mungkin atau punya pemahaman dari firman Tuhan yang pernah teman-teman dapat, bisa dibagiin gitu. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Pertanyaan kedua, Shalom Kak, selamat siang. Saya ingin bertanya, apakah dalam Kristen berlaku sistem karma sebagai upah dari perbuatan daging? Terima kasih Kak. Kita harus samain dulu sih ya, definisi dari karma. Kalau di dalam Kristen dikatakan upah ya, bukan karma. Upah dosa adalah maut. Dosa punya konsekuensinya. Dosa ada hukumannya. Gitu. Nah, ini versinya karma itu seperti apa ya? Setahu saya ya, sepemahaman saya, karma ini begini. Kamu selingkuh, nanti kamu diselingkuhin, jadi sama. Itu karma gitu. Nah, kalau di pemahaman Kristiani, kamu selingkuh, teman-teman, dosanya lebih besar daripada diselingkuhin lagi. Pertama, misalnya ya, mungkin orang-orang bilangnya karma ya, kamu diselingkuhin lagi gitu. Tapi di dalam pemahaman kita sebagai orang percaya, dampak dari diselingkuhi itu lebih besar daripada diselingkuhi balik. Misal ya, anak kita pertumbuhannya nggak bagus, atau anak kita mengulang dosa orang tuanya, misal kalau kedapatan orang tuanya selingkuh, mengulang. Lalu rumah tangga tidak lagi utuh, tapi ya retak gitu, susah gitu. Kepercayaan susah tumbuh gitu. Lalu apalagi orang trust gitu, orang-orang melihat nggak trust gitu. Suaminya ini kan tukang selingkuh, itu jauh lebih besar daripada kita diselingkuhi balik, teman-teman. Jadi dampaknya tuh lebih besar, dosanya, hukumannya tuh lebih besar, gitu. Tapi tetap ya teman-teman, ada kesempatan yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan untuk kita berubah, untuk kita memperbaiki kesalahan. Sehingga ketika pun Tuhan memberikan hukuman, atas kesadaran kita menerimanya, atas kesadaran kita mau mengubahnya untuk kembali menyenangkan Tuhan dan untuk kembali hidup yang memuliakan Tuhan gitu. Baik Kak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut pemaparan Kak Stefani, anak Tuhan digambarkan sebagai pohon dan harapan atau sifat yang diharapkan muncul digambarkan sebagai buah roh. Sebuah pohon itu perlu hidup untuk memunculkan buah-buah tersebut. Namun, bagaimana dengan pohon yang sudah mati? Dalam kata lain, yang sudah jatuh dalam dosa, jauh dari Tuhan. Intinya, sudah mati secara iman. Apakah tetap bisa buah-buah roh itu tumbuh?
Kita membayangkan aja seperti pohon pada umumnya ya teman-teman. Kalau pohonnya udah mati, ya udah pasti dia nggak bakalan bisa bertumbuh, apalagi menghasilkan buah. Itu udah pasti pohonnya diapain? Dibuang teman-teman ya, ditebang, dibakar, untuk ya ditanam lagi yang baru. Jadi kalau dikatakan anak-anak Tuhan udah mati imannya, apa ya disebut anak-anak Tuhan lagi ya? Saya jadi bingung deh. Anak-anak Tuhan, dia mengklaim dirinya anak-anak Tuhan, tapi imannya tuh udah mati. Itu bukan anak Tuhan lagi, teman-teman. Itu ya udah bukan anak Tuhan. Gitu. Karena imannya kepada Tuhan kan udah mati. Udah nggak ada. Gitu. Jadi dia beriman kepada siapa? Ya kan? Berarti bukan beriman kepada Tuhan. Sehingga ya otomatis nggak bisa bertumbuh, apalagi menghasilkan buah. Apakah dia bisa berbuat kebaikan? Bisa, teman-teman, berbuat kebaikan. Orang yang nggak percaya Tuhan itu bisa berbuat kebaikan. Tapi bisa nggak berbuat kedagingan? Bisa juga, gitu. Nah, kita mau yang di mana, gitu. Kita tentu saja mau hidup yang berkemenangan, yang hidupnya tidak melulu 24 jam dipenuhi dengan keinginan daging. Tapi hidup yang berkemenangan gitu. Hidup yang berkemenangan yang seperti apa? Yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, 9 tadi, 9 kandungan dalam buah roh. Gitu. Mungkin Helni, Risa, teman-teman pengurus bisa kasih masukan untuk teman-teman yang tadi ngajuin pertanyaan juga. Jadi kita saling melengkapi. Ada pertanyaan lagi? Untuk pertanyaannya cukup, Kak. Oke. Terima kasih kepada Kak Stefani yang telah membawakan firman Tuhan dan telah menjawab pertanyaan untuk hari ini. Bersyukur atas firman Tuhan yang telah sama-sama kita dengarkan. Kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Teman-teman yang ingin memberikan persembahan dapat melakukan quick response kode di layar Zoom masing-masing. Mari berikan persembahan kita sambil nyanyikan lagu Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Kata-kata bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kepada pewarta dipersilahkan. Shalom teman-teman semua, sekarang saya ingin membacakan warta untuk hari ini. Pertama-tama mari kita apresiasi teman dan kakak yang melayani pada hari ini. Yang pertama-tama ada WL, Worship Leader dari Kak Helni dari FBS 20, dan gitaris ada Kak Risa dari FIS 19, dan pelayan fakultas FPPSI. Untuk setiap pelayanan yang telah dilakukan, mari kita beri apresiasi, dan boleh melalui kolom chat atau memberikan reaction. Berikutnya ada ibadah persekutuan seminggu ke depan, yaitu yang pertama ada persekutuan doa FIS dengan tema My Role Model Part 1, Jumat 12 November 2021 pukul 19.00 WIB via Zoom.
Kemudian ada persekutuan doa FE dengan tema fellowship, Senin 15 November 2021 pukul 18.30 WIB via Zoom. Kemudian ada lagi PDF PPSI dengan tema Better Perspective for Better Life, Rabu 17 November 2021 pukul 16 WIB via Zoom. Kemudian ada persekutuan doa FT Fakultas Teknik dengan tema Alone with God part kedua, Rabu 17 November 2021 pukul 18 WIB via Zoom. Ada lagi persekutuan doa FBS dengan tema His Ideals, Rabu 17 November 2021 pukul 18 WIB via Zoom juga. Dan ada PDF MIPA dengan tema Mulai Aja Dulu di hari Kamis 18 November 2021 pukul 17 WIB via Zoom. Kemudian ada lagi PDF IP dengan tema God's Calling, Jumat 19 November 2021, pukul 18 WIB via Zoom. Dan yang terakhir ada persekutuan jemaat PMK UNJ, Jumat 19 November 2021, pukul 11.45 WIB via Zoom. Kemudian ada lagi Open Recruitment Persembahan Pujian PJ PMK UNJ 10 Desember 2021. Yuk kita sama-sama mengucap syukur atas berkat Tuhan dengan menaikkan puji-pujian. Ada kesempatan nih untuk teman-teman kakak abang yang mempunyai kerinduan untuk melayani melalui persembahan pujian, baik berupa grup maupun solois. Dengan catatan persembahan pujian melalui video akan diputar di PJ terakhir di semester 115, yaitu pada tanggal 10 Desember 2021. Wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Latar belakang atau background wajib polos, boleh berupa dinding berwarna, tapi harus tetap polos. Pengambilan frame video landscape atau horizontal. Rasio frame video 9:16. Time to start atau tema tujuan sasaran yang harus diperhatikan. Temanya God is good. Sasarannya jemaat berkomitmen untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2021. Dengan tujuannya yang pertama, membukakan kepada jemaat pentingnya mengucap syukur walaupun kondisi perkuliahan, kondisi pertemanan, keluarga, persekutuan, dan lain-lain kita tidak selalu baik. Yang kedua, jemaat merefleksikan sudahkah bersyukur dan menyadari penyertaan Tuhan di setiap kondisi sepanjang tahun 2021. Dan yang ketiga, yang terakhir, jemaat berkomitmen untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2021. Untuk informasi selanjutnya, mungkin ada teman-teman kakak abang yang mendaftar bisa menghubungi KPJ PMK UNJ 2021. Mungkin sekian warta untuk hari ini. Saya serahkan kembali ke pendoa syafaat. Kepada pendoa syafaat dipersilakan. Shalom semuanya. Suaraku ada ya? Mari sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kemurahan-Mu, sehingga kami pada siang hari ini kami masih bisa berkumpul meski terpisah jarak dan waktu, tapi kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu melampaui ruang dan waktu. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, lawatan Tuhan hadir atas setiap kami masing-masing pribadi. Kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk setiap persembahan, agar kiranya setiap rupiah yang telah ada juga bisa untuk memperluas kerajaan Tuhan, terutama bagi pelayanan PMK UNJ. Dan biarlah tangan-tangan yang memberi juga Tuhan yang balaskan ratusan ribuan kali ganda di atas hidupnya. Juga kami berdoa untuk setiap mahasiswa Kristen yang hari ini atau bulan ini sedang berulang tahun. Yang pertama ada dari FBS, Evelyn ED 20, Pavita Tari 20, Lia Jerman 20, Ekene ED 20, Filia Mandarin 21. Lalu di FT ada Charlie RKK 21, Meli Rias 21, Betty Sinagea EA 19, Josephine Annabel Karamoy EA 19, Novi L Wareta Permatasari dari EA 20, Fernando dari akun 21,
Lalu ada Laura Walanda Ratumbuisang EA20, Bill Vanuel L. Tobing dari akun 21, Vika Paut 19, Rico Jonathan KKO 18, Gilbert Sitio Orek 21, Editnya Ikor 21, Daniel M, Kim 20, Afifah Fisika 18, Nando Ilkom 18, Alpen Sosio 19, Dias Pendidikan Geo 19, Rahel Ikom 21, Novia Parwis 21, Winda Pendidikan Geo 18. Kami berdoa untuk setiap nama-nama yang disebutkan agar setiap mereka yang ulta terlebih Tuhan yang pakai hidupnya, Tuhan yang promosikan dalam karir, pelayanan, studi atau apapun itu, Tuhan yang berkati setiap langkah kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan yang serta jaga, pelihara sempurna oleh kuat kuasa darah-Mu, agar juga dimanapun mereka berada hari ini diberikan kesehatan yang sempurna, dijauhkan dari segala penyakit apapun itu, dan semakin Tuhan promosikan dalam pendidikan, juga bisa lulus tepat waktu, bahkan bisa menjadi dampak, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka, dan terutama agar Tuhan yang berikan setiap mereka roh yang takut akan Tuhan, agar semakin mencintai akan Tuhan dan keluarga mereka sendiri. Lalu kami tidak lupa berdoa untuk ayah dari Yesika 21 yang sedang sakit, agar kiranya Tuhan yang sembuhkan dan keluarga diberikan kekuatan. Kami berdoa, kami satukan hati kami untuk menyerahkan yaitu orang tua, yaitu ayah dari Yesika 21, agar kiranya penyakit yang sedang dialami oleh ayahnya Yesika juga Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan. Kami percaya oleh kuat kuasa darah-Mu Tuhan, setiap penyakit dari ayahnya Yesika sudah Engkau tanggung di atas kayu salib dan semuanya sudah selesai. Kami percaya juga keluarga yang diberikan kekuatan untuk melewati masa-masa sulit ini. Kami percaya ada maksud indah, ada rencana indah yang Tuhan sediakan bagi keluarga dari Yesika. Kami juga berdoa untuk ayah dari Rian dari Pendidikan Fisika 21 yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang boleh sertai pengobatan dan proses pemulihannya, serta keluarga yang mendampingi boleh senantiasa diberikan kekuatan, agar juga ayahnya juga kami percaya, ayahnya dari Rian Pendidikan Fisika 21, kiranya Tuhan yang cepat proses pemulihan, recovery-nya, agar semakin Tuhan pelihara hidupnya, tidak sakit, agar juga bisa sembuh total, pulih, sehat, sempurna oleh kuasa darah Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap makris yang lagi sedang dalam keadaan letih lesu, yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan lawat, agar mereka juga Tuhan pulihkan, bisa beraktivitas normal kembali seperti sedia kala, agar juga bisa Tuhan yang semakin pulihkan kehidupan mereka. Kami juga tidak berlupa untuk berdoa bagi kampus kami yang tercinta, yaitu Universitas Negeri Jakarta. Terkhusus kami berdoa juga untuk PMK, agar juga melalui keberadaan PMK di kampus ini, nama Tuhan juga semakin dipermuliakan, agar menjadi berkat, menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang-orang di sekitar kampus ini terutama, agar melalui pelayanan PMK nama Tuhan dipermuliakan. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan setiap orang-orang yang berusaha mencuri kemuliaan nama Tuhan, agar setiap orang yang melayani di PMK diberikan hati juga yang takut akan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, yang benar-benar sungguh murni hatinya dalam melayani Tuhan. Agar kami percaya juga kampus kami Tuhan yang berkati sertai, dijauhkan dari segala yang jahat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang tercinta, bangsa Indonesia secara keseluruhan, agar Tuhan yang percepat progres dari pemulihan COVID-19, agar juga angka kematian, angka positif juga semakin melandai turun. Kiranya kehidupan di bangsa kami juga semakin hari semakin membaik, semakin pulih, lawatan Tuhan ada atas bangsa kami, agar kiranya kasus COVID di Indonesia semakin turun, agar kami bisa beraktivitas normal, bisa beribadah juga dalam normal, itu bisa normal tanpa halangan ataupun jarak, agar juga kami bisa
bertemu satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia agar juga Tuhan yang lawat bangsa kami, Tuhan yang jaga, pelihara, dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari segala bencana alam, rancangan orang jahat yang berusaha untuk memecah belah bangsa kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan ada atas bangsa kami percaya lawatanmu, kasihmu masih ada atas bangsa kami berdoa juga untuk para pemimpin negeri kami, agar Tuhan yang kiranya sucikan, kuduskan setiap kesalahan, pelanggaran, dosa mereka, agar dalam kepemimpinannya Tuhan sendirilah yang berkarya seluas-luasnya, sebesar-besarnya, agar setiap keputusan yang diambil itu semua berasal daripada Tuhan dan untuk kebaikan negara kami tercinta ini sendiri, negara Republik Indonesia. Agar Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, tidak cinta uang akan kepada setiap pemimpin negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk setiap kami yang hadir pada ini. Aku menyerahkan setiap mereka yang hadir pada hari ini, siapapun yang mengikuti ibadah PJ PMK UNJ pada siang hari ini, agar Tuhan yang berkati hidupnya dimanapun mereka berada, dijaga, disertai, dilindungi oleh malaikat Tuhan, terpelihara sempurna, diangkatnya mereka naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, agar apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang berkati setiap kehidupan mereka, keluarganya, orang tuanya, bahkan seisi rumahnya pun diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka melangkah berada, ada hadirat Tuhan, ada berkat Tuhan, ada jamahan Tuhan, agar melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan, agar orang lain bisa semakin mengenal akan Tuhan melalui kehidupan mereka, agar orang lain bisa melihat terang Kristus dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya setiap ibadah, setiap pujian, penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu itu semua sudah kau terima, agar Tuhan yang layakkan, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan, agar berkenan dan menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Agar juga sebentar kami juga akan berpisah mungkin satu yang lain karena ada aktivitas lain, atau mungkin ada yang meneruskan kelas, tapi kami percaya agar Tuhan yang selalu menuntun kami ke depannya, aktivitas kami ke depannya, agar Tuhan yang selalu sertai, bahkan sepanjang bulan November ini Tuhan yang sertai kehidupan kami, bahkan memasuki Natal juga nanti Tuhan yang sertai, pimpin setiap langkah kami, apapun yang kami kerjakan, setiap apapun pelayanan kami, dimanapun kami melayani Tuhan. Mungkin ada yang jadi panitia Natal, ada yang persiapan Natal, kami percaya ya Tuhan, lawatan Tuhan ada atas setiap kami, dan juga setiap kami juga menerima berkat yang sempurna daripada Tuhan itu sendiri, agar setiap kami juga Tuhan yang pakai lebih lagi di dalam kuasa nama Tuhan. Yevareha Adonai veish merecha yaer Adonai panna velecha Yisa Adonai panna velecha viyashem lecha shalom. Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita dimanapun kita melangkah berada, Tuhan yang menyinari setiap kita dengan kasih karunia, dan Tuhan yang sendiri yang mendatangkan berkat atas setiap kehidupan kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Pada pendoa syafaat diucapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus mau mengurapi kita, selalu memegang tangan kita karena kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa topangan dari Roh Kudus. Bawa diri kepada segala kebenaran agar tak ada lagi kesesatan yang menghalangi kita untuk melakukan kehendak-Nya. Sebelum mengakhiri ibadah, mari kita bersama-sama berkomitmen kepada Tuhan untuk berjuang dan tekun berpengharapan di tengah perbincangan dan pergumulan. Mari bawa diri kita berpengharapan kepada Roh Kudus dan meninggalkan kedagingan, karena Tuhan yang memimpin setiap langkah kehidupan kita. Mari nyatakan komitmen kita dengan menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Tetap ku rasa
sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Pada Kak Stefani dipersilahkan untuk menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kembali lagi Tuhan perdengarkan firman-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu yang sudah percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Tuhan, kami menyadari natur kami sebagai manusia lemah, penuh dengan keinginan daging, tapi Paulus mengatakan, berilah diri dipimpin oleh Roh, agar hidup kami bisa menang melawan kedagingan. Kami memberi diri kami ya Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya dalam keseharian kami terus mengandalkan Tuhan untuk bisa mengalahkan kedagingan atau dosa kami. Tuhan, tidak kebetulan Engkau menempatkan kami di UNJ yang notabene adalah kampus yang mayoritas beragama Muslim. Tuhan, kami merindukan ratusan orang yang sudah join dalam Zoom persekutuan Jumat ini boleh memiliki hidup yang berbuah, sehingga orang-orang di sekitar kami, teman-teman di sekitar kami, keluarga kami, boleh menikmati manisnya buah yang kami hasilkan, boleh melihat sungguh-sungguh pohon yang kami bersandar kepadanya, yaitu Kristus. Mereka boleh sungguh-sungguh melihat buahnya, mereka boleh sungguh-sungguh melihat hidup anak-anak Tuhan melalui hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak, untuk teman-teman pengurus, untuk teman-teman seluruh jemaat PMK UNJ boleh menjadi saksi Tuhan di kampus dan juga dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Dan biarlah kami juga Tuhan karuniakan kepintaran, sehingga melalui prestasi kami pun kami boleh menjadi saksi Tuhan di kampus kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa bersekutu bersama, bisa memuji Tuhan dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semua ini kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, dan Tuhan terus pimpin kami dalam keseharian kami, sehingga hidup kami boleh terus tertuju pada Tuhan, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ibadah kita telah selesai. Teman-teman dipersilahkan untuk mengambil waktu teduh secara pribadi. Amin. Selamat mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Sampai bertemu di ibadah persekutuan jemaat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan.
Shalom teman-teman. Shalom Kak Stefani, Shalom Lisa, Shalom Helmi, Shalom Thomas dan juga Jeremy. Kita adalah tutup pelayan dulu ya Kak, dan